Sebetulnya, kalau kita bicara mengenai sidang skripsi, itu bukanlah hal yang menakutkan, meskipun sebagian mahasiswa menganggap sidang skripsi ini menakutkan. Nah, saya di sini akan mengungkap alasan kenapa sidang skripsi tidak menakutkan. Simak video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Skripsi Bisa. Bagi yang belum subscribe channel ini, silahkan di subscribe terlebih dahulu. Berbicara mengenai sidang skripsi, tentu ini adalah satu hal yang sebagian besar mahasiswa ini dirasa khawatir akan hal ini. Terlebih sidang skripsi ini merupakan tahapan akhir kelulusan teman-teman semua. Jadi wajar kalau sebagian besar mahasiswa ini akan merasa khawatir, dan mungkin ada sebagian mahasiswa yang takut dan stres menghadapi sidang skripsi. Ini adalah penentu kelulusan. Intinya di sana. Tapi sebetulnya ya, kalau kita lihat sidang skripsi ini bukanlah hal yang perlu ditakutkan. Ya, bukan hal yang perlu ditakutkan. Di sini saya akan ungkap beberapa alasan mengapa sidang skripsi itu tidak menakutkan. Ya, mudah-mudahan teman-teman saat menonton video ini, teman-teman yang akan menghadapi sidang akan sedikit termotivasi dan merasa lebih lega untuk menghadapi sidang skripsi. Nah, yang pertama, alasan kenapa sidang skripsi ini tidak begitu menakutkan adalah, pertama, sebetulnya yang menguasai skripsi kita adalah kita sendiri, sehingga kita lebih menguasai skripsi. Bisa jadi dosen penguji hanya melihat skripsi kita dadakan atau saat sidang hanya dilihat-lihat sehingga tidak terlalu mendalam. Jadi sebetulnya kita yang menguasai materi skripsi itu, ya, lebih menguasai. Maka kalau ada pertanyaan-pertanyaan dari dosen penguji yang misalnya hanya baru lihat selewat atau baca mendadak, ya kita bisa jelaskan dengan baik karena kita yang menguasai materi dari skripsi itu sendiri. Jadi bukan hal yang perlu ditakutkan atas pertanyaan-pertanyaan yang akan nanti ditanyakan oleh dosen. Kalau memang betul kita mengerjakan skripsi dari awal sampai akhir, ya, dan idealnya memang kita yang ngerjakan dari mulai penentuan judul, bimbingan revisi itu sudah cukup bahwa kita ini akan sangat menguasai materi skripsi kita. Itu alasan pertama. Alasan yang kedua adalah seminar proposal. Lah, kok seminar proposal? Apa kaitannya? Jadi begini teman-teman semua. Jadi sebelum teman-teman akan melakukan penelitian, kita akan diwajibkan untuk melakukan seminar proposal, ya, untuk menyampaikan rencana penelitian kita. Otomatis dari mulai latar belakang, dari mulai permasalahan, dari mulai teori sampai dengan metode penelitian yang akan kita lakukan, kita sudah paham betul karena saat proposal itu disampaikan. Jadi kalau dilihat bab 1 sampai bab 3, sebelum kalian melakukan penelitian, bahkan sebelum kalian selesai melakukan menyusun skripsi, kalian sudah menguasai bab 1 sampai bab 3, dari mulai permasalahan yang kalian angkat, teori-teori yang kalian pakai, dan metode penelitian yang kalian pakai itu sudah pernah sebelumnya dipresentasikan. Dan di Sempro itu banyak pertanyaan-pertanyaan yang akan memperkuat rencana penelitian teman-teman. Sehingga ya kita gak perlu takut lagi saat sidang skripsi. Rata-rata yang akan ditanyakan adalah sama seperti yang di Sempro. Jadi untuk alasan apa kita takut dan kita tidak paham dan tidak menguasai materi kalau kita sudah melakukan Sempro. Jadi Sempro ini adalah penguat kita. Sempro ini adalah semacam semacam tahapan awal sebelum kita melakukan penelitian, dan Sempro itu menguji kita apakah prosedur penelitian kita betul atau tidak, dan apakah pengajuan penelitian kita layak atau tidak, sehingga kita akan lebih menguasai skripsi kita. Dan sebetulnya tidak ada hal yang ditakutkan nanti saat sidang. Ya, kalau ditanya bagian bab 1, bab 2, bab 3 saat sidang skripsi, toh
saat sempro kita sudah menguasai dan bahkan mungkin sudah ada masukan-masukan dari dosen penguji ataupun pembimbing. Oke ya, itu alasan kedua, seminar proposal. Kemudian alasan ketiga adalah bimbingan. Nah, saat kalian selesai sempro terus dapat pembimbing, kalian terus melakukan bimbingan ya, dari mulai bab 1 penentuan judul sampai dengan selesai skripsi, kalian terus intens berkomunikasi dengan dosen pembimbing. Dan biasanya revisi-revisi dari pembimbing itu akan menyempurnakan skripsi kita. Pertanyaan-pertanyaan dosen pembimbing biasanya itu adalah hal-hal yang tidak jauh berbeda yang akan ditanyakan oleh dosen penguji kita. Hal-hal yang perlu dikuatkan oleh pembimbing di bagian-bagian tertentu, misalnya, oh data ini kurang, oh teori ini kurang, oh teori ini salah, oh metodenya pakai ini. Itu kan apa ya, hal-hal yang nanti pun akan ditanyakan saat seminar proposal. Jadi sebetulnya saat proses bimbingan dilakukan dengan baik, kita akan terus semakin paham, kita akan terus semakin menguasai dari apa yang kita tulis. Jadi apa alasannya kalian merasa takut menghadapi sidang skripsi? Oke ya, itu alasannya. Bimbingan rutin. Ya, tentu itu harus sesuai dengan harus benar ya bimbingannya. Artinya kita tidak kadang ada kadang tidak ya. Kita harus terus benar-benar revisi, belajar kembali, kaji kembali, bimbingan lagi, itu terus ya. Itu cukup untuk membuat kita memahami seluruh isi skripsi kita. Kemudian selanjutnya adalah pertanyaan dosen itu pasti diambil dari skripsi kita, dari penelitian kita. Nggak mungkin melenceng dari penelitian kita. Maka apa alasannya kita harus takut dengan sidang skripsi? Selanjutnya, pertanyaan dosen penguji pun ini akan memperbaiki penelitian kita. Tidak ada skripsi yang sempurna, pasti akan ada masukan, pasti ada kekurangan. Maka anggap pertanyaan dosen penguji ini merupakan satu pertanyaan yang bisa menyempurnakan skripsi kita. Nah, maka dari itu nggak ada alasan untuk ditakutkan sebetulnya ya. Tidak ada alasan untuk ditakutkan. Kita perlu tahu ya, namanya ujian tentu akan diuji kita sejauh mana kita bisa memahami isi skripsi itu. Dari mulai sempro, bimbingan, itu sebetulnya hal yang cukup untuk kita kuasai skripsi kita. Nah, pertanyaan-pertanyaan ujian ini bisa jadi pertama akan ditanyakan hal yang kita tulis, yang kedua ini mengkonfirmasi apa yang kita tulis, kemudian menanyakan hal yang kenapa kita tidak tulis. Nah, ada beberapa pertanyaan yang seperti itu yang itu pasti kita bisa jawab kalau misalnya kita menguasai isi materi skripsi kita, gitu ya. Kemudian alasan berikut ya, alasan terakhir kenapa kalian tidak perlu takut menghadapi sidang skripsi adalah sudah banyak tips-tips menghadapi sidang skripsi, sudah banyak kisi-kisi pertanyaan mengenai sidang skripsi. Kita tinggal pelajari itu kira-kira apa yang akan keluar pertanyaannya, dan itu tidak akan jauh dari apa yang kita tulis dari bab 1 sampai bab 5 kesimpulan dan saran. Itu sudah banyak kok yang share. Ya, bahkan saya pun sudah pernah beberapa kali membuat video serupa terkait tips sidang skripsi, terkait kisi-kisi pertanyaan skripsi, terkait dan cara jawabnya seperti apa. Itu sudah ada. Maka tidak perlu ditakutkan. Biasanya kita takut menghadapi skripsi karena kita sudah mendengar hal-hal negatif atau sudah memikirkan hal yang negatif. Misalnya, bagaimana kalau tidak lulus? Itu kan satu pemikiran negatif yang memang akan terus membuat kita khawatir. Kemudian melihat cutting atau teman kita yang sebelumnya skripsi tidak lolos, kita udah takut duluan ya. Tipsnya adalah percaya diri, kuasai materi. Itu yang akan mereduce ketakutan kita. Dan coba pelajari bagaimana presentasi yang baik. Nah, itu pun jadi tips ya. Biasanya kalau kita tidak mampu menyampaikan skripsi kita dengan baik, meskipun kita paham, tapi saat berhadapan dengan dosen kita lupa, jadi blank gitu ya, itu pun akan menghambat sidang skripsi. Makanya kalau misalnya sudah menguasai materi, belajar bagaimana cara menyampaikannya dengan baik. Itu saja, terima kasih sudah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.